Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam untuk kita semua. Sebelum kita masuk dalam ibadah pada malam hari ini, kami sampaikan untuk kita semua, pada malam ini kita menggunakan tata ibadah keluarga dalam rangka bulan Pelkes. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sebelum kita ibadah, kami undang untuk saat teduh. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Di dalam dunia yang dikuasai oleh pengaruh dosa dan kuasa kegelapan, Tuhan Yesus hadir. Ia memenuhi kerinduan umat-Nya akan hidup bahagia. Ia memberikan air kehidupan bagi orang yang haus akan kebenaran. Ia menerangi setiap orang yang berjalan dalam kegelapan. Ia menuntun dan membimbing orang dengan roh-Nya ke jalan yang lurus. Mazmur 95 ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-7 berkata, "Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah dan kitalah umat gembalaan-Nya, dan kawanan domba tuntunan tangan-Nya, marilah kita beribadah kepada-Nya." Kita memuji Tuhan dari Gita Bakti 6, bait yang pertama dan yang kedua, bernyanyilah orang percaya. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, sumber hidup, kami bersyukur atas pemeliharaan dan perlindungan-Mu di sepanjang kehidupan kami di dunia ini. Sekarang kami hendak beribadah, memuji-Mu melalui nyanyian, doa, dan mendengarkan firman-Mu. Tuntunlah kami dari awal hingga akhir, serta kuasailah kami dengan Roh Kudus, agar nama Tuhan Yesus Kristus diagungkan dan dimuliakan dalam peribadahan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mazmur pujian kita pada malam hari ini terambil dari Mazmur 100 ayat yang pertama sampai dengan yang kelima. Mazmur 100 ayat yang pertama sampai dengan yang kelima. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kita akan membaca secara bergantian. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbang-Nya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelataran-Nya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepada-Nya dan pujilah nama-Nya. Sebab Tuhan itu baik. Kasih setia-Nya untuk selama-lamanya dan kesetiaan-Nya tetap turun-temurun. Jemaat, kami persilahkan duduk. Kembali kita memuji Tuhan dari Gita Bakti 89, bait yang pertama dan keempat, dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Gita Bakti 89, bait yang pertama dan keempat,
dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Jemaat Tuhan, saatnya kita di dalam pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita persiapkan hati kita. Kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa di sorga, yang telah memberikan kami sumber hidup di dalam kehidupan kami. Di sepanjang hari hingga malam hari ini Tuhan, Engkau memampukan kami untuk bersekutu, beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan di rumah kami masing-masing. Untuk itu Bapa, kami datang ke hadirat-Mu untuk memohon bimbingan Roh Kudus-Mu. Kiranya Engkau buka hati dan pikiran kami Tuhan, sehingga ketika kami nanti membaca, merenungkan, mohon Engkau kuatkan kami Tuhan, supaya kami dapat lakukan di dalam kehidupan kami. Berfirman-Lah ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Yesaya, pasal 58, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat ke-14. Yesaya pasal 58, ayat 13 sampai dengan ayat ke-14. Demikianlah firman Tuhan untuk kita. Menghormati hari Sabat. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi engkau makan dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Demikianlah firman Tuhan untuk kita. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Jemaat Tuhan, kami persilakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Malam hari ini firman Tuhan untuk kita diingatkan untuk menghormati hari Sabat. Kata Sabat berasal dari bahasa Ibrani yang artinya berhenti atau beristirahat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat dan membaca di kitab Kejadian pasal kedua, disitulah pertama sekali kita mengenal apa artinya itu Sabat.
di mana Allah menciptakan langit dan bumi beserta isinya 6 hari lamanya, dan hari ke-7 Allah berhenti dan beristirahat di dalam karya penciptaannya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, ketika bangsa Israel keluar dari perbudakan dari tanah Mesir menuju perjalanan ke tanah Kanaan atau tanah perjanjian, di perjalanan mereka juga diperintahkan Tuhan melalui Nabi Musa yang memimpin perjalanan pada saat itu dengan 10 firman Tuhan yang di dalamnya ada juga dikatakan, kuduskanlah hari Sabat. Di situ dikatakan bahkan anakmu laki-laki, anakmu perempuan, bahkan hewan peliharaanmu atau seisi rumahmu tidak dibolehkan untuk beraktivitas atau melakukan apapun. Dan yang ketiga, ketika bangsa Israel juga sudah menempati tanah perjanjian, ketika mereka mengelola tanah yang dibuat sebagai lahan pertanian, selama 6 tahun lamanya mereka boleh melakukan atau mengelola tanah tersebut untuk dibuat lahan pertanian. Lalu di tahun ke-7 mereka mengistirahatkannya untuk mengembalikan kesuburan tanah tersebut. Itulah disebut sebagai tahun Sabat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat perikop bacaan kita malam hari ini, diawali dengan kata apabila engkau. Nah ini Bapak Ibu, apabila engkau. Kata ini mengisyaratkan atau memberikan suatu syarat untuk menuju suatu titik atau menuju suatu janji untuk digenapi. Kenapa Tuhan melalui Nabi Yesaya mengingatkan umat pada saat itu? Karena Tuhan sudah melihat begitu banyak kelakuan-kelakuan umatnya pada saat itu dengan tidak melakukan ibadah di hari Sabat dengan cara yang benar. Bahkan dikatakan orang-orang kelas atas, bahkan imam-imam tidak melakukan ibadah di hari Sabat dengan benar. Bahkan di bait sebelumnya atau di pasal sebelumnya, kalau kita baca, bahkan ketika berpuasa pun mereka tidak melakukannya dengan baik. Maka untuk itulah Tuhan membuat syarat melalui nabinya Nabi Yesaya kepada umatnya pada saat itu untuk melakukan syarat-syarat yang telah diperintahkan oleh Tuhan, seperti di ayat yang ke-13 ini. Saya akan bacakan. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari mulia, apabila engkau menghormatinya dan tidak menjalankan segala acaramu, dan engkau tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau, nah ini Bapak Ibu Saudara, di ayat yang ke-14 langsung dijawab, maka engkau, ketika di awal ayat 13 dikatakan, apabila engkau mengungkap suatu syarat, maka dijawab di ayat 14, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Dan juga melintasi puncak bukit-bukit di bumi. Yang kita tahu Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, puncak bukit-bukit di bumi adalah suatu simbol di mana suatu kejayaan atau suatu sukacita yang sangat luar biasa dengan kemegahan yang dimiliki oleh Tuhan ketika kita sudah beribadah dengan benar di hari Sabat yang telah dikuduskan oleh kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini syarat dan janji Tuhan bukan dibuat-buat oleh Nabi Yesaya. Karena di kalimat terakhir dikatakan, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Jadi Nabi Yesaya hanya sebagai perantara. Lalu apa yang dapat kita pelajari, yang kita dapat renungkan dalam bacaan ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Apakah kita mengikuti cara-cara orang terdahulu yang melakukan ibadah di hari Sabat dengan tidak benar? Kalau dulu bangsa Yahudi melakukan ibadah Sabat itu di hari Sabtu.
Lalu di perjanjian baru kita umat Kristen melakukannya di hari Minggu. Itu didasari dengan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara, apakah kita akan mengikuti mereka yang tidak melakukan dengan benar ketika beribadah di hari Sabat? Kalau Bapak Pendeta kita bercerita ketika sebelum Corona, Bapak Pendeta kita pernah bilang seperti ini, wah, ini jemaat kita beribadah tidak seberapa banyak. Memang kebetulan pada saat itu kita masih beribadah serempak, belum dipisah-pisah. Tapi ketika ada acara di aula gereja kita ini, Pak Pendeta pun melihat hampir semua kita yang ada di gereja kita ini tidak ada yang tidak hadir. Karena apa? Kita lebih mementingkan menjaga hubungan baik kita dengan saudara kita. Menjaga hubungan baik kita dengan satu punggungan kita contohnya. Atau saudara kita. Daripada ketika hari Minggu yang seharusnya kita beribadah kepada Tuhan. Menjaga hubungan baik dengan Tuhan. Tapi itu seringkali kita lalaikan. Kalau dari hari Senin sampai hari Sabtu, kita sudah diberikan tenaga oleh Tuhan untuk mengerjakan segala aktivitas kita. Dengan berbagai berkat. Tiba saatnya di hari Minggu yang seharusnya kita mengucap syukur kepada Tuhan. Tapi itu tidak kita lakukan. Karena seringkali kita melakukan pekerjaan kita, bahkan seringkali kita melakukan perjalanan ketika hari Sabat. Kalau minggu lalu Pak Pendeta juga berkhotbah dari mimbar, mengatakan ada jemaat kita yang datang ke Bapak Pendeta, yang memberitahukan bahwa keluarga itu mau melakukan perjalanan keluar kota. Tapi keluarga itu memilih untuk beribadah duluan sebelum berangkat. Puji Tuhan. Itulah sesungguhnya ibadah yang kita inginkan dan yang diinginkan oleh Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya juga punya pengalaman tersendiri dalam hidup yang tidak menghormati hari Sabat. Waktu itu saya masih tinggal di Depok, mana pekerjaan saya waktu itu sebagai supir angkutan umum. Pas malam Minggu saya ditawari untuk bekerja di hari Minggu. Dengan catatan kalau saya mau bekerja di hari Minggu, saya akan menjadi supir menetap di angkutan itu. Dengan tidak berpikir panjang saya langsung bilang iya. Saya langsung kerjakan. Besoknya pagi jam 5 saya langsung ke tempatnya, hidupkan mobil, keluar, cari penumpang. Bolak-balik Pasar Minggu Depok, Pasar Minggu Depok. Pas kira-kira jam 10 kurang, saya melintas pas di depan gereja HKBP Pasar Minggu. Kalau dalam bahasa Indonesia bel berbunyi untuk memulai ibadah. Kalau bahasa Batak bilang, ngamak kuling begiring-giring. Pertanda ibadah akan dimulai. Pas saya menoleh ke gereja itu, ternyata di depan saya ada mobil parkir, saya tabrak. Mobil hancur, bahkan penumpang saya dari belakang pun terpelanting ke depan, sampai pecah kaca di depan. Saya melihat penumpang saya itu sudah berdarah, mobil sudah hancur. Tapi karena iblis masih menguasai hatiku ini, saya tinggalkan, saya kabur. Karena saya takut akan dipenjara. Atau takut untuk membayar semua kerugian nantinya. Saya pergi kabur. Apa yang mau saya katakan dalam cerita kehidupan saya ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Ketika saya sudah berniat sebenarnya jangan bekerja di hari Minggu, tapi karena ada tawaran pekerjaan, saya langsung ambil. Apa hasilnya? Hasilnya malah celaka. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, bukan maksud saya untuk menghakimi atau memberikan ancaman atau apapun itu untuk Bapak Ibu Saudara. Tapi belajar dari pengalaman hidup, semestinya lah kita memang menguduskan hari Sabat itu untuk mengucap segala syukur kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita sudah berletih lesu mengerjakan segala aktivitas kita,
Maka dengan firman Tuhan yang telah kita baca pada malam hari ini, dengan menghormati hari Sabat dengan tidak menginjak-injak hukum Sabat, maka niscaya Tuhan akan memberikan kesenangan kepada kita. Dengan rasa rendah hati, hendaklah kita ketika hari Sabat datang ke rumah Tuhan untuk mengucap segala syukur kita dengan apa yang telah kita dapatkan selama seminggu penuh, bahkan sudah lama, dengan apa yang Tuhan berikan melalui kesehatan kita. Hendaklah di hari Sabat, sebelum kita melakukan aktivitas kita, sebelum kita melakukan kesenangan diri kita dengan acara-acara, hendaklah kita datang ke gereja Tuhan untuk beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, marilah kita mengaminkan firman Tuhan yang ada pada malam hari ini. Kiranya kita boleh dikuatkan untuk melakukan di dalam kehidupan kita. Terpujilah Kristus. Amin. Kita respon firman Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 20, bait pertama dan bait kedua, O Hari Istirahat. Kidung Jemaat 20, bait pertama dan bait kedua, O Hari Istirahat. Bapak Ibu terkasih, saatnya kita di dalam doa syafaat kita. Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan untuk mengucap segala syukur kami atas penyertaan Tuhan di dalam peribadahan kami di malam hari ini. Sungguh luar biasa Tuhan, Engkau membimbing kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh membaca, merenungkan, dan mohon Tuhan Engkau tolong kami supaya kami dapat melakukan di dalam kehidupan kami. Ajarlah kami Tuhan untuk selalu setia beribadah kepada-Mu, supaya kami juga Tuhan bersemangat untuk memuji memuliakan nama-Mu ketika di hari Sabat. Allah Bapa di sorga, pada malam hari ini kami bersepakat Tuhan, menyatukan hati kami dengan kerendahan hati kami, memohon kehadirat-Mu Tuhan untuk mendoakan bangsa dan negara kami. Engkau jauhkan Tuhan dari segala pertikaian. Engkau berikan hikmat Tuhan kepada pemimpin kami, supaya presiden kami Tuhan boleh memimpin masyarakat yang ada di dalamnya. Terkhusus Tuhan kami bawakan pemimpin kami yang ada di daerah kami Sungai Penuh. Mohon Kau berikan kesehatan kepada Bapak Wali Kota kami dan juga keluarga, untuk memimpin daerah kami ini dengan baik ya Tuhan. Allah Bapa di sorga,
Kami berdoa untuk gereja-gereja yang ada di muka bumi. Kiranya Engkau berkati gereja-Mu Tuhan, dan juga para pelayan-pelayan yang ada di dalamnya. Khususnya gereja GPIB di tingkat Sinode dan Mupel Jambi, dan khususnya juga gereja kami yang ada di Sungai Penuh Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami semua jemaat-jemaat-Mu yang ada di dalamnya. Berkati Bapak Pendeta kami dengan keluarga, berkati pada majelis-majelis-Mu Tuhan bersama dengan keluarga, berkati juga tim multimedia, tim Muger, dan juga saudara-saudara kami, semua yang kami ambil bagian di dalam pelayanan ini Tuhan. Mohon Engkau berkati. Engkau berkati juga orang tua kami, anak-anak kami yang lagi ujian. Kiranya Engkau memberikan kepintaran Tuhan kepada mereka. Ketika mereka di sekolah melakukan ujian Tuhan, mohon Kau berikan kepintaran supaya mereka boleh mendapatkan segala sesuatu yang telah mereka pelajari Tuhan. Allah Bapa di sorga, kami berdoa kepada saudara-saudara kami yang jauh dari kami. Ketika ada anak-anak kami juga Tuhan yang melakukan pencarian pekerjaan, mohon Kau tunjukkan Tuhan, supaya pekerjaan yang didapatkan memunculkan suatu sukacita di dalam kehidupannya. Engkau berkati juga anak-anak kami yang mencari pendamping hidup ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati. Allah Bapa di sorga, terkhusus untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini dalam keadaan sakit penyakit, yang jauh dari kami, anak-anak kami, orang tua kami yang sudah tua pun Tuhan. Mohon Kau berkati, Engkau jamah mereka Tuhan, Engkau angkat penyakit mereka, sehingga kelak penyakit yang diderita boleh mengalami kesembuhan daripada Tuhan. Allah Bapa di sorga, pada malam hari ini kami menyatukan seluruh permohonan kami yang kami naikkan melalui anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kehidupan kami, dan juga telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah mengumpulkan persembahan syukur kepada Tuhan sebagai pengakuan bahwa hidup ini milik-Mu Tuhan dan sepatutnya dikembalikan bagi kemuliaan nama Tuhan. Seperti dalam Mazmur 146 ayat yang kedua, aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup. Tuhan Yesus memberkati saudara dan persembahan saudara. Sambil kantong persembahan dijalankan, kita puji Tuhan dari Gita Bakti 86, bait yang pertama dan yang kedua, aku bersyukur. Gita Bakti 86, bait yang pertama dan yang kedua, aku bersyukur. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, Dia memberi rahmat-Nya kepadaku. Puji dan syukur ku naikkan kepada-Nya
Jemaat Tuhan, mari berdiri. Kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami persembahkan hidup yang penuh semangat dan keberanian bersaksi, serta hati yang rela dan penuh sukacita kepadamu, sebagai tanda syukur atas karunia selamat yang Kau beri. Hidup kami yang selalu melanggar kehendak-Mu, Engkau jadikan baru menjadi mulia di hadapan-Mu. Terimalah dan kuduskan persembahan syukur kami ini, untuk menjadi alat yang mendukung pelayanan dan kesaksian di tengah dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kala kehidupan berlanjut terus dan napas masih dikandung badan, itulah kesempatan kita untuk berkarya dan berguna. Karena itu, mari kita bergegas membenah diri untuk terus berkarya, melakoni tugas bagi Tuhan. Marilah kita lanjutkan perjalanan bergereja dengan senantiasa memberi diri untuk terus dibaharui oleh Tuhan Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara, kita berdiri, kita sambut berkat Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Keesaan 752, bait pertama, ketiga, dan bait kelima. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia. Ke dalam dunia untuk melawat orang terbelenggu, meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, dengan senang. Marilah kita melayani umat-Nya dengan senang, dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Jemaat Tuhan, angkatlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang hingga kekal selama-lamanya.
Kami segenap yang bertugas malam hari ini mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, shalom.